warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue nih, Pak Dea tentunya. Kemarin gue udah gue udah ngasih tahu enak enggaknya kerja di Malaysia gitu kan. Dan yang kali ini gue mau ngebahas tentang eh perbandingannya ya, perbandingannya antara kerja di Indonesia, kerja di Malaysia. Dengan gue dulu pernah kerja di Australia. Gue mau berbagi sama kalian nih. Pertama ya, gue mau ngebahas tentang kerja di Indonesia dulu ya, tentunya. Kerja di Indonesia, gue dulu pernah kerja di Indonesia di bagian produksi gue pernah ngerasain, di security gue pernah ngerasain gitu kan. Jadi gue tahu mana yang mana yang enak, mana yang gak enak gue tahu. Gue pernah ngerasainnya gitu kan. Gue dulu kerja di Tangerang, gue pernah di Jakarta, gue pernah gitu kan. Intinya gue pernah ngerasain lah gitu kan, kerja di Indonesia gimana sih rasanya kerja di Indonesia gitu kan. Gue bisa melakukan persentase antara Malaysia, Indonesia dengan Australia gitu kan. Dan yang di Malaysia bagaimana, gue udah bertahun-tahun gue di sini gitu kan. Udah 3 biji paspor bro, bayangin. 3 kali renew gue. Ini yang ketiga kalinya gue renew gitu kan. Sama kerja di Australia dulu, biarpun sebentar gitu kan, tapi ada kesan lah, ada kesan gitu kan, ada kesan yang istilahnya bisa dijadikan persentase buat kita semua gitu kan. Jadi kalau bicara masalah pengalaman mungkin masih kalah jauh dengan yang lainnya gitu, yang udah melanglang buana, udah keliling dunia gitu kan. Oke, kali ini gue melakukan perbandingan antara Indonesia, Malaysia dengan Australia gitu kan. Bagaimana sih cara kerjanya gitu kan? Gimana sih? Apa rasanya gitu kan? Pasti lu pada penasaran kan? Makanya pantengin terus. Lu gue bilangin dari tadi kan, udah di subscribe belum punya gue nih? Subscribe dulu. Nah, udah habis itu lu pencet tombol like dengan loncengnya ya. Nah, oke, terima kasih karena lu udah mau subscribe dengan mau like dengan pencet tombol loncengnya biar update terus gitu kan. Yang kemarin video pertama gitu kan, gua ngebahas tentang rasanya gitu kan, 50-50 lah gitu kan. Ini yang keduanya, ini part 2, ini part 2. Pokoknya tiap hari gua update terus gitu kan, biar ada hiburan buat kalian orang kan selama stay at home gitu kan, atau di rumah aja gitu kan. Kalau bahasa Malaysianya sini masih dalam masa PKP atau eh, apa namanya ya, PKP itu pokoknya ada pergerakan-pergerakan kayak gitulah, PKP itu kayak gitulah. Gue lupa juga gitu kan, masalahnya gue jarang-jarang ingetin gitu kan. Tapi sekarang ada B-nya belakang itu, jadi bersyarat gitu kan, nggak kayak kemarin-kemarin gitu kan. Itu oke, nggak usah bahas masalah itu, yang penting lu ada hiburan semuanya. Lu pantengin aja channel gue mau berbagi tentang rasanya kerja di Malaysia, di Indonesia dengan di Australia gitu kan. Yang pertama gue bahas tentang di Indonesia. Di Indonesia itu enak gitu kan, enak. Terus tantangannya kurang gitu kan, karena masih ada, kita dekat dengan nyokap gitu kan, dekat dengan keluarga gitu kan. Something something problem mungkin kita masih bisa tackle semuanya karena masih ada keluarga kita gitu kan. Itu yang gua rasain di Indonesia tuh gitu aja enaknya gitu kan. Tapi masalah hasil gitu kan habis di situ-situ aja gitu kan. Kalau udah gajian, belum lagi kita ngadepin weekend. Tapi waktu jadi security gue untung banget itu kan, karena gue nggak banyak keluar gitu kan. Gue banyak kerja everyday kayak gitu kan. Ada 2 hari cuti, 4 hari kerja 2 hari off, 4 hari kerja 2 hari off. Kadang-kadang 4 hari gue kerja, yang 2 hari off itu gue bantu nyokap gue waktu nyokap gue masih hidup gitu kan. Habis itu ya bisa leha-leha gue tidur. Gue paling suka tidur gitu kan, orangnya paling senang tidur gitu kan. Daripada yang lain-lain lebih baik tidur, karena tidur itu bisa membuat kita lebih fresh gitu kan. Adapun kadang-kadang nongkrong sama temen-temen nyanyi-nyanyi kayak gitu kan, gue juga hobi nyanyi gitu kan, hobi main gitar kayak gitu kan. Cuma kalau dibilang bisa sih enggak gitu aja. Nah, oke, itu yang kerja di Indonesia ya. Perbandingannya istilahnya kita lebih lebih cenderung ke flow aja gitu kan.
something problem pun mungkin masih bisa kita tackle, nggak bisa sama kita mungkin sama keluarga kita gitu kan, intinya kayak gitu gitu. Dan yang di Malaysia nih, yang di Malaysia tentunya kita harus berpikir betul-betul. Kalau lu lembek, lu cepet capek, lu gimana gitu kan, lu gak bakal berhasil, gue bilangin gitu aja. Lu mau kerja keras, lu siap capek, lu siap apa aja, pokoknya di Malaysia ini lu mental lu harus betul-betul jadi mental baja gitu kan. Kalau bahasa tentaranya mungkin bisa jadi mental petarung lah kayak gitu. Tapi bukan buat kelahi, bukan buat berantem, bukan. Kalau masalah berantem sih kata gue nggak di mana-mana pun bisa kita ngelakuinnya. Bukan maksud gue itu bukan mental petarungnya kayak gitu, bukan. Mental petarungnya itu harus tangguh gitu kan, kita harus kuat gitu aja. Terus yang di Australia itu gimana ya? Yang di Australia itu gue di sana dia apa namanya kedidik untuk masalah disiplinernya gitu kan. Di sana sangat disiplin banget gitu kan, safety-nya kuat banget gitu kan, nggak di kerjaan, nggak di rumah gitu kan. Tapi ya kalau dibanding-banding sih sebenarnya mungkin gue rasa sih yang namanya kerja capek gitu kan. Cuma istilahnya kelebihannya itu ada hiburannya lebih 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 best gitu kan, tapi biaya hidupnya itu lebih tinggi di sana dulu gitu kan daripada di sini gitu kan. Kalau di sini sih biaya hidup sih kata gue sih standar gitu kan, standar sama dengan di Indonesia kayak gitu, gaya hidup biaya hidupnya gitu kan. Terus kalau masalah gaya hidup sih passion gitu kan, kalau orang yang fashionable gitu kan, gue rasa better lagi di Indonesia gitu kan. Nggak apa namanya, passionnya itu nggak ketinggalan banget gitu. Kalau di sini tuh kayaknya gimana ya, di Indonesia udah nggak booming, di sini baru famous gitu kan, baru baru terkenal gitu kan. Di gimana ya, jadi kayaknya kalau kata gue sih masih enak di Indonesia gitu kan, masalah fashionable gitu kan, masalah fashion gitu kan, masih di Indonesia masih enak gitu kan. Biarpun katanya yang bos-bos besar itu lebih suka yang branded gitu ya, made in luar kayak gitu gitu kan, sebetulnya ya I think quality sih memang ya si menang lah tuh kan. Gitu aja. Oke guys, jadi istilahnya perbandingannya Indonesia, Malaysia, Australia itu istilahnya yang di Indonesia itu kita lebih flow gitu kan. Yang di Malaysia itu istilahnya kita lebih jadi berjiwa petarung banget gitu kan. Dan yang di Australia itu jadi disiplin banget gitu kan. Jadi gue dapet tiga nih. Gue kadang-kadang gue bisa nge-flow pikiran gue itu istilahnya gue relax aja gitu. Gue ngerasa biarpun susah gitu kan gue di sini, gue anggap yang ada di sekeliling gue itu ya my family gitu kan, keluarga gue gitu kan. Yang tua gue anggap bokap gue, yang tua dikit gue anggap abang gue gitu, yang muda dikit gue anggap adik gue gitu kan. Jadi something problem itu kalau ada di sini tuh gue bisa minta tolong mereka gitu kan. Dan mereka pun kalau ada masalah gitu kan, kalau gue ada ini gue bisa tolong gitu aja gitu. Jadi sama-sama saling tolong menolong gitu. Jadi intinya lebih ke familiar lah di sini, lebih apa ya, lebih ke kalau bahasa tentaranya itu jiwa korsanya lebih tinggi gitu kan. Kalau di rantau itu bener-bener mantep banget gitu kan dibanding di Indonesia gitu. Jadi gitu guys. Bro, sorry bukan guys, gue bro pakainya ya. Nah jadi pokoknya gue pakainya bro gitu aja. Jadi kalau menurut gue ya, jangan pernah lo istilahnya ngerasa ngebanding-bandingin, oh enak kayaknya di luar negeri nih, oh enak kayaknya di sana nih. Semuanya sama bro, semuanya sama, gak ada yang enak. Kalau mental lu mental tape, mental kerupuk, lu nggak usah keluar negeri gitu aja. Tapi kalau mental lu mental petarung, lu silakan lu cari 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 agensinya gitu kan, lu mau kemana gitu kan. Kalau mental mental kerupuk janganlah gitu aja, gue nyari nama lu. Oke guys, oke bro. Sekian dari gua, tetap pantengin terus channel gua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.